Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita yang besar, Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Bapak Ibu, kalau kita boleh ada duduk di dalam ibadah ini dan kita boleh sungguh-sungguh beribadah, itu anugerah. Ada banyak negara di mana kita tidak dengan bebas bisa beribadah. Kalau saudara dan saya kita bisa datang dengan bebas, kita bisa duduk menyembah dengan bebas, kita bisa bersekutu dengan bebas di hadapan Tuhan. Itu anugerah. Saya katakan itu adalah kemewahan rohani buat semua kita. Amin. Sementara kalau kita ingat, wah banyak negara. Kita mau punya Alkitab aja setengah mati. Punya Alkitab komplit aja susahnya luar biasa. Bahkan orang itu harus menghafal lembaran-lembaran tersebut. Lalu kemudian dibagikan bergilir. Setelah selesai menghafal, pinjam punya temannya, hafal lagi, pinjam punya temannya, hafal lagi. Seperti itu. Ada yang mungkin cuma dapat kitab Galatia, ada yang mungkin cuma dapat kitab itu Efesus, ada yang dapat kitab Filipi, dan mereka hafal itu di luar kepala. Supaya apa? Kemudian yang dia pegang itu akan diberikan pada orang lain akan menghafal dan dia akan terima yang baru. Jarang kalau di negara-negara yang seperti itu Alkitab itu dapatnya utuh seperti ini. Bahkan Bapak Ibu coba cek aja di rumah Bapak Ibu, berapa banyak Alkitab Anda punya di rumah? Berapa banyak yang sudah berdebu? Berapa banyak yang cuma di dalam lemari? Betul tidak Bapak Ibu? Bahkan saudara dan saya kita punya sebuah kebebasan luar biasa, yaitu kebebasan untuk beli berapa banyak Alkitab. Saudara mau beli 1000 Alkitab, asal ada uangnya, saudara akan dilayani. Bisa semua, why not? Itu sebabnya kita mengucap syukur beribadah di dalam satu negara, sebuah negeri yang mengizinkan kita boleh beribadah. Itu sebuah anugerah. Sampai kapan kita bisa begini? We never know. Mungkin satu kali waktu akan ada batasan-batasan yang diberikan pada kita. We never know. Di China itu ribuan gereja itu diruntuhkan. Dan gereja yang masih dipakai. Nah, saya lihat itu dari siaran resmi mengenai gereja-gereja tersebut. Kasihan. Tapi kalau kita masih bisa ibadah hari ini, mengucap syukur. Saudara mau datang pagi, saudara mau datang pagi dan siang, saudara mau kembali lagi sore hari, nggak ada orang ngurus Bapak Ibu. Tapi di sana, wah, bisa-bisa ancamannya adalah masuk penjara. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur setiap kali saudara dan saya bisa ibadah, itu kita patut mengucap syukur. Nah Bapak Ibu, karena ini bulan keluarga, kita menyoroti keluarga. Minggu depan kita punya tema yang baru untuk bulan yang baru. Dan di dalam bulan ini kita bicara mengenai protecting your family. Bagaimana kita melindungi akan keluarga kita, rumah tangga kita. Karena ancaman selalu begitu banyak terhadap rumah tangga, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, orang tua. Terlalu banyak yang ingin, di mana setan ingin merusakkan hidup rumah tangga. Itu sebabnya saya katakan bahwa sebuah rumah tangga atau sebuah keluarga itu sama seperti kehidupan seorang manusia. Karena keluarga itu Bapak Ibu bisa sehat, bisa sakit. Sama, manusia bisa sehat, bisa sakit. Nah keluarga juga bisa demikian. Masih ada, masih utuh, tapi bisa sakit. Ada yang sakitnya biasa-biasa, tapi ada yang sakitnya bisa parah. Ada yang sudah di ujung tanduk, bisa. Nah yang tahu siapa? Yang tahu hanya saudara dan Tuhan. Apalagi kalau saudara termasuk pribadi yang tidak pernah membuka diri kepada siapapun ataupun kepada gembala. Di luar kita bisa pasang muka senyum-senyum, muka happy, bahagia. Di dalam kita bisa merana luar biasa, menangis, merasa teriris-iris dalam kehidupan. Itu sebabnya keluarga adalah bagian yang penting. Membangun keluarga saudara dan saya setiap hari dibangun jadi tambah hari tambah baik, penting. Nah hari ini saya ingin bicara mengenai the healthy family, keluarga yang sehat. Bagaimana kita menjadi bagian dalam kehidupan ini. Apakah kita masih bersama-sama dengan orang tua kita di dalam rumah tangganya?
atau kita sudah membangun unit sendiri dengan keluarga kita sendiri, dengan anak-anak kita sendiri, terpisah dari papa dan mama. Kita masing-masing harus membangun rumah tangga itu menjadi sehat. Nah, bagaimanakah prinsip rumah tangga yang sehat? Karena kita harus belajar bagaimana caranya rumah tangga saya itu sehat. Karena semua kalau dilihat dari luar baik-baik saja. Di gereja sama-sama tepuk tangan. Pulang gereja kita sama-sama di parkiran, semua sama-sama naik mobil. Kita bisa ketemu di mall sama-sama happy-nya. Tapi berapa banyak kita yang berkata sebenarnya rumah tangga saya tidak seperti yang dilihat orang. Sebenarnya rumah tangga saya tidak seperti yang orang bayangkan dan pikirkan. Apa yang kadang-kadang ada di Instagram, di kemudian Facebook, di media sosial, kadang-kadang tidak seperti yang sedang kita alami. Kita potretkan yang bagus, kita uploadkan yang bagus, padahal rumah tangga bisa saja merana. Kita kelihatannya happy, tapi sedang ada perang dingin dalam rumah tangga. Bisa terjadi semua itu, kamuflase. Tapi bahasa yang lebih tepat munafik. Gitu. Di luar kelihatannya wah hebat, tapi di dalam hancur. Ini yang kita harus hati-hati. Seorang anak muda datang kepada saya dan berkata, Pak Hani tolong saya. Umur masih 30. Ini udah agak lama sedikit kisahnya. Pak Hani kalau lihat saya dari luar, saya nggak apa-apa kan? Tapi Pak Hani tahu nggak Pak Hani? Saat ini loh Pak Hani, saat ini. Di luar saya baik Pak Hani. Di dalam remek Pak Hani. Saya hancur di dalam. Dan dia mulai ceritakan kejadian-kejadiannya. Lalu saya ambil kesimpulan, memang benar rumah tangganya ini sedang sakit parah. Tidak mudah memiliki rumah tangga yang sehat. Tapi mari kita belajar dalam waktu yang singkat ini, prinsip rumah tangga atau prinsip keluarga yang sehat itu apa? Nomor 1 Bapak Ibu, family is supreme important. Keluarga itu harus dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, keluarga itu super penting. Lo ada lo di dalam dunia ini orang itu berkeluarga tapi tidak anggap keluarganya penting. Tidak anggap rumah tangganya penting. Jangan bilang gak ada, ada. Kenapa lu kawin sama dia? Ya cuma supaya gak sepi aja di rumah. Ya ampun. Cuma supaya gak sepi. Kenapa lu mau menikah? Ya supaya ada teman ngobrol. Lah, kenapa lu mau menikah? Ya gimana ya? Semua orang menikah, kenapa saya tidak? Ya menikahlah. Nah orang yang tidak memahami bahwa keluarga itu harus menjadi bagian yang super penting di dalam hidupnya akan bisa tergelincir dalam masalah demi masalah. Nah coba saudara lihat dengan saya ayat-ayat ini, Yohanes 2 ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Inilah satu kisah di mana di dalam Yohanes pasal yang kedua, yaitu Yesus membuat mujizat yang pertama. Mujizat Yesus yang pertama adalah membuat air menjadi anggur. Yesus membuat mujizat ini di mana? Di dalam sebuah pesta perkawinan. Dengan Yesus hadir, lalu kemudian ada masalah di dalam pernikahan atau pesta pernikahan itu. Lalu kemudian Yesus itu membuat air menjadi anggur. Ini bicara sesuatu kepada kita. Bicara apa Pak? Bicara bahwa Yesus itu menekankan pentingnya keluarga. Itu pentingnya.
Dengan Yesus hadir, Yesus sudah mendukung arti pernikahan yang benar. Dengan Yesus membuat mujizat itu, Yesus tambah tanpa kata-kata. Yesus dengan tegas mengatakan keluarga is very important. Supreme important. Itu sebabnya kalau kita adalah anak Tuhan, maka kita harus mempunyai pemikiran yang sama. Bahwa keluarga itu penting. Karena orang menikah itu motivasinya beda-beda. Maunya beda-beda. Pikirannya beda-beda. Kenapa lu kawin sama dia? Supaya kan nanti aku kalau udah tua dia ngurusi aku. Loh, coba pikir. Kenapa kamu kawin sama dia? Loh gimana? Bapaknya itu pabriknya 17. Anak tunggal lagi. Nah kalau saya enggak sama dia kan orang lain sama dia. Kesempatan cuma sekali. Oh jadi kawinnya kenapa? Karena pabrik 17. Sama gitu. Kenapa lu kawin sama dia? Lo ya apa? Orangnya buah nyolpol. Aku kalau ketemu dia ketawa sampai ngekel sakit perut. Aku ingin hidup yang seperti ini. Makanya aku kawin sama dia. Aha. Coba saudara lihat. Berbagai macam orang masuk dalam pernikahan bisa macam-macam motivasinya. Siapa yang tahu motivasi itu sesungguhnya? Diri kita sendiri. Tapi pemikiran bahwa keluarga adalah super penting itu harus kita tanam. Karena godaannya adalah setelah kita menikah, maka yang terjadi seringkali ada hal-hal lain yang kita anggap lebih penting dari keluarga. Itu jadi masalah. Itu sumber kejatuhan. Itu sumber menciptakan masalah. Ketika kita anggap bahwa katakanlah sukses itu lebih penting dari keluarga. Orang itu akan mati-matian belain bagaimana caranya sukses. Keluarga bila perlu dikorbankan. Tetap ada sih, tapi nggak diurus. Tetap ada sih, tapi nggak dicintai. Tetap ada sih, tapi tidak fokus. Karena fokus dia adalah sukses. Nah hari ini saya bawa kita lihat bahwa di dalam kehidupan ini bahwa keluarga itu lebih penting dari uang. Berapa banyak berani bilang amin? Gak berani kan? Jadi saudara pikir uang lebih penting dari keluarga? Coba tanam baik-baik dalam pikiran. Bahwa keluarga itu lebih penting dari uang. Artinya nomor satu itu kita, ini di luar Tuhan. God is always number one. We know that. Tapi bicara dari itu, keluarga itu nomor satu. Uang itu nanti di bawahnya silakan. Tapi kalau saudara menempatkan uang nomor satu di atas keluarga, percaya saya keluarga akan saudara korbankan. Demi uang. Keluarga lebih penting dari uang. Dilihat dalam Alkitab, ada enggak? Ada dong. Kenapa enggak ada? Di mana Pak? Penciptaan Adam dan Hawa saja sudah membuktikan keluarga lebih penting dari uang. Maksudnya Pak? Karena keluarga itu ada sebelum uang ada. Coba lihat sejarah. Mana yang ada duluan? Keluarga atau uang? Keluarga. Adam dan Hawa tidak pernah pegang uang. Karena belum tercipta. Tapi keluarga itu sudah diciptakan oleh Allah, ada duluan. Uang itu belakangan. Dengan perkembangan zaman, uang mulai ada. Pertama tukar-tukaran. Kamu punya apa? Kamu punya hasil bumi, saya punya kambing. Ayo tukar yuk kambing saya sama hasil bumi Anda. Kesedikitan kalau segitu, agak banyak dikit, baru saya rela. Begitu kan? Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Lalu kemudian terjadi orang menciptakan koin-koin uang dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau bilang dari awal keluarga itu sudah ada sebelum uang ada. Means family is supreme important. Dan saya ingin saudara mengerti satu hal. Bahwa keluarga bisa berfungsi dengan uang yang minim. Keluarga itu bisa berfungsi dengan uang yang minim. Ada orang yang pengeluaran 1 bulan 100 juta, silakan. Ada orang yang pengeluarannya bisa 200-300 juta sebulan. Oke.
Tapi saya beritahu, ada keluarga yang 5 juta juga cukup kok. 4 juta juga cukup kok. Minim Pak, kalau saya nggak cukup, buat dia cukup. Yang penting keluarganya berfungsi. Kan begitu Bapak Ibu. Karena kalau kita mau lihat di dalam kehidupan ini, ada banyak keluarga yang uang berlimpah-limpah, masalah juga banyak kok. Problemnya juga tajam. Artinya bahwa uang bukan jaminan untuk membawa sebuah rumah tangga itu sehat. Tapi keluarga yang sehat akan tahu bagaimana pakai uang yang baik dan benar. Setuju nggak Bapak Ibu? Ini. Kalau tidak percaya, berapa banyak rumah tangga yang rusak karena uang? Juga ada. Jadi kita harus hati-hati karena memang uang itu licin. Nah, konsep mengenai uang, saya ingin bawa kita lihat konsep mengenai uang. Bahwa uang itu bagaimanapun juga nikmatnya ada batasnya. Setuju nggak Bapak Ibu? Uang itu ada batasnya. Makanya di dalam Markus Fatsal yang ke-8 ayat yang ke-36. Markus 8 ayat yang ke-36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Ini di satu sisi bukan hanya bilang bahwa uang tidak bisa beli keselamatan, tapi di satu sisi ayat ini mengungkapkan bahwa uang itu sangat terbatas. Kemampuannya terbatas. Sangat terbatas. Punya sebanyak-banyaknya bisa. Tapi Yesus sudah bilang apa gunanya semua itu punya begitu banyak. Tapi hilang keselamatan jiwa. Artinya uang tidak ada hubungannya sama yang rohani tadi itu. Keselamatan jiwa. Artinya uang ada batasnya. Kita perlu uang. Tanpa uang kita tidak bisa berfungsi. Tapi jangan sampai, hati-hati jangan sampai uang menguasai kita. Itu sebabnya dikatakan bahwa manusia itu seperti kapal. Uang itu seperti air. Kapal tidak bisa berjalan, berlayar tanpa air. Tapi tolong dong dijaga. Jangan sampai airnya masuk ke kapal, menenggelamkan kapal itu. Ini yang saya rasa setiap pribadi, setiap keluarga harus handle dengan sangat baik. Semakin dapat uang itu, semakin haus yang mendapatkannya. Uang itu kayak garam, semakin dimakan tambah haus. Yaitu semakin punya tambah haus. Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-10. Dikatakan apa? 9 dikatakan apa? Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ini yang ngomongkan pengkhotbah, anak daripada Raja Daud, Salomo. Pantas kalau dia ngomong begini karena dia itu kaya. Dia itu kaya sekali Bapak Ibu. Sampai kalau ada orang datang berkunjung ke tempat dia memamerkan kekayaannya butuh waktu 6 bulan. Saudara pamer kekayaan saudara butuh waktu berapa? Kalau saya tidak sampai 10 menit. Ini ya rumahku, wes di dalam tidak ada apa-apa, selesai. Dia pamerkan kekayaannya butuh waktu 6 bulan. Baru orang bisa tahu betapa kayanya dia. Berarti dia memang super kaya. Yang kaya kayak begitu ngomongnya begini. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan.
Jadi Pak nggak usah kerja ya? Loh saya nggak bilang begitu kan. Jadi Pak nggak usah ngoyo ya? Saya nggak bilang begitu juga. Jadi Bapak mau bilang apa sih? Saya cuma mau bilang, kerjalah dengan sangat baik, tapi jangan cintai uang. Boleh punya tapi jangan dicintai. Tapi kalau pasangan punya dan cintai. Setuju nggak Bapak Ibu? Punya anak cintai, punya keluarga cintai, punya dan cintai. Kalau uang punya tidak boleh jatuh cinta. Boleh pakai, boleh, jangan dicintai. Allah tidak ingin saudara mencintai uang. Karena itu akan menjadi masalah. Nah, mencintai uang merupakan kunci kejatuhan. Ini bisa jatuh. Coba lihat ayatnya di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-10. Apa dikatakan? Karena akar segala kejahatan ialah uang. Amin. Salah. Bukan uangnya. Uang itu netral. Akar segala kejahatan ialah cinta. Uang. Bukan uangnya yang disalahkan. Cinta akan uang itu yang kita salahkan. Itu sebabnya kalau manusia mulai mencintai uang, pasti ada yang dikorbankan. Seringkali keluarganya dikorbankan. Ini yang kita harus hati-hati. Hidup itu jangan dikuasai uang, tapi kita yang harus kuasai. Coba lihat itu ayat Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi apa? Hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Silakan bekerja, silakan kejar sukses, tapi jangan dicintai uang itu. Cintailah keluarga yang saudara punya, istri yang kau punya, suami yang kau punya, anak yang kau punya. Karena sudah firman bilang kan, tidak pernah cukup. Teman saya itu pernah ngobrol sama temannya lagi. Kamu lo dulu itu lo kere. Sekarang lo sudah punya uang. Ayo pelayanan. Nanti aku lo sekarang itu lo cuman dapatnya itu lo cuman sekian aja. Enggak banyak. Nanti kalau aku sudah punya 1 M, aku pelayanan. Waktu sudah punya 1 M, ayo pelayanan. Bilang apa? Nanti nek wis punya 10 M, pelayanan. Kalau sudah punya 10 M, didatangi, ditanya, ayo pelayanan. Ngomongnya apa? Nanti nek wis punya 100 M, aku pelayanan. Kenapa? Cocok sama firman. Amin. Cocok sama firman. Haus terus. Tidak pernah puas. Hati-hati. Firman berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya tidak berkata, sudah ndak usah ngoyo. No. Yang saya katakan adalah, jangan sampai hilang fokus pada keluarga Anda. Uangnya dapat, keluarganya hilang. Jangan sampai. Uangnya dapat, istri dikawin orang. Ibu Agnes punya teman pelayanan. Demi supaya uang tambah banyak, suami bilang, saya tak keluar kota. Orang pelayanan nih, keluar kota. Kerja di luar kota, jarang pulang. Lama-lama kecantol. Kecantol apa? Cantolan. Kecantol cewek. Akhirnya problem. Uang yang didapat di luar kota enggak seberapa. Tapi resikonya keluarga. Karena pikirannya enggak sehat,
keinginan hatinya tidak sehat. Memimpin rumah tangganya akan jadi tidak sehat. Hati-hati. Ada seorang bernama Jack Whittaker menang lotre di Amerika. Menang berapa? 315 juta US dollar. Banyak? Banyak. Tidak usah dibayangkan kalau tidak punya seperti saya. Kalau yang punya silakan bayangkan. Sebelum dia dapat 315 juta, orang ini bukan orang miskin. Dia ini orang kaya, sudah punya 100 juta US dollar di banknya. Lalu ditawari orang main lotre. Undian apa itu? Ya, undian sosial katanya. Dapat 315 juta. Setelah dapat, yaitu berantakan rumah tangganya. Mulai ke sana ketemu perempuan sana, wah sudah kemana-mana. Judi jalan terus. Akhirnya apa? Masuk penjara, ini itu dituntut orang segala macam. Ngemplang orang juga. Wah aneh-aneh. Setelah pegang uang jadi aneh-aneh. Makanya Bapak Ibu kita harus menunjukkan pada Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa dipercaya Tuhan, keran berkat itu dibuka. Tapi kalau saudara dilihat dari sorga nggak bisa dipercaya, kerja setengah mati kerannya ditutup aja. Dia memberikannya pada mereka pada waktu tidur. Artinya pada mereka-mereka yang Tuhan pilih. Hati-hati. Kadang-kadang Tuhan sayang sama kita. Kita itu tidak dibuat sampai bisa berhasil sukses luar biasa. Enggak. Karena Tuhan lagi perhatikan cara hidup kita, karakter kita, rohani kita. Kalau dia udah percaya saya, keran dibuka. Sama seperti orang tua mempercayakan uang pada anak. Sama. Anakku sing ini tak kasih 1 juta itu. 1 bulan ndak habis. Nek sing ini tak kasih 2 juta siang entek. Nah, saya mau tanya kepada yang satu ini, akankah saudara gerojok uang terus? Saudara pasti mikir, jangan. Ini loh kasih 2 juta habis. Ya sudah pernah tak coba kasih lagi 1 juta. Besok sore habis. Lah ini 1 juta enggak habis-habis, ciamik. Jadi buku, jadi ballpoint, jadi setip, jadi segala macam. Lah ini loh enggak ada juntrungannya. Ditanya buat apa bingung enggak bisa jawab. Ya pokoknya entek Pak. Dari mana? Enggak tahu, aku ya enggak mikir Pak. Pokoknya entek. Papa masih punya banyak. Mau kasih 10 miliar sama dia. Pengen tahu saya. Kita aja orang tua mikir, apalagi yang di atas mikirin kita. Makanya buktikan dahulu, saudara takut Tuhan. Pria-pria, pengusaha, bisnismen, buktikan engkau takut Tuhan. Ada istri, nggak ada istri. Mau di dalam kota, mau di luar kota, mau di luar pulau, di luar negeri. Kalau Anda buktikan Anda takut Tuhan. Dan hidup sungguh-sungguh. Beribadah pada Tuhan. Mencintai keluarga. Itu keran itu akan dibuka. Yang percaya boleh bilang amin, yang tidak percaya nggak dapat. Amin? Oh, sekarang agak banyak yang amin. Jadi mari di dalam hidup ini kita hati-hati. Family is supreme important. Yang kedua, family is the greatest asset. Jadi keluarga itu aset kita yang terbesar. Keluarga adalah aset. Amin. Bukan keset. Ada bedanya aset dan keset. Jangan jadi orang hidup menjadikan keluarga keset. Keluarga adalah aset. Itu sebabnya di dalam Kejadian 1 ayat 27-28 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini kita belajar bahwa menikah dan berumah tangga adalah desain Allah. Manusia tidak pernah mikir mengenai perkawinan.
Manusia tidak pernah mikir mengenai rumah tangga, tapi itu semua sudah ada di dalam otak Allah sebelum manusia diciptakan. Makanya ketika diciptakan, manusia itu dibuatnya adalah Adam dan Hawa. Kenapa tiba-tiba Tuhan buat Adam dan Hawa? Kenapa tidak dia buat Adam dan Charles? Sudah bisa mikir? Kenapa tidak dibuat Adam dan John? Tapi dibuatnya Adam dan Hawa. Tapi saudara lihat perkembangan dunia zaman sekarang. Bahkan pendeta pun dipaksakan memberkati John dan, sorry kalau ada nama John. John dan ya, Andrew. Enggak, guyon. Artinya, zaman sekarang ini banyak negara karena peraturan yang sudah berubah di dalam pemerintahan, gereja dipaksa untuk memberkati laki-laki dengan laki-laki. Aneh enggak? Rumah tangga apa itu laki-laki dengan laki-laki? Gimana itu honeymoonnya? Pendeta itu enggak ngerti itu. Gimana honeymoonnya? Laki-laki dengan laki-laki. Saya heran. Dengar saya, manusia jadi jauh lebih bodoh, lebih jauh tidak berakhlak daripada binatang. Kambing itu loh, tidak pernah milih sesama jenis. Ayam, tidak pernah milih sesama jenis. Mereka tuh selalu cari lawan jenis. Hanya manusia sekarang berusaha dengan segala kepandaiannya melegalkan yang sebenarnya dilarang Tuhan. Mau laki-laki sama laki-laki, mau perempuan sama perempuan. Makanya saya khotbah barusan, saya bilang sama bapak ibu-ibu juga, saya bilang hati-hati loh bu. Kalau anak saudara itu ngajak temannya nginep di rumah, hati-hati loh. Ya kalau ngajaknya itu anak laki ngajak anak perempuan gak mungkin lah. Tapi gak bisa aja terjadi zaman sekarang. Tapi beda kamar, gak ada masalah. Tapi kalau ngajaknya laki-laki itu pun patut dicurigai. Loh iya. Kan begitu. Karena ini pengaruh. Kenapa Allah ciptakan Adam dan tidak pernah berhenti? Maksudnya Allah ciptakan Adam dan dia tidak stop di situ. Kenapa harus kemudian ciptakan lain lagi? Hawa. Karena di dalam otak Allah manusia itu didesain untuk menikah. Dalam pikiran Allah berumah tangga. Jadi berumah tangga itu sesuatu yang baik dan ilahi, sesuatu yang benar, sesuatu yang sangat rohani, sesuatu yang saudara harus syukuri. Yang belum menikah no problem, kita doakan supaya menikah. Amin Bapak Ibu. Iya. Yang sudah menikah jangan menikah lagi, kan begitu. Iya. Satu aja nggak entek kok Bapak Ibu. Iya kan. Nah ini kita harus pelajari. Nah pernikahan dan rumah tangga itu tolong diingat baik-baik menjadi target setan. Hati-hati itu. Jadi pernikahan itu dan rumah tangga jadi target setan. Dari kapan Pak setan mentargetkan? Dari awal. Dari awal. Dari rumah tangga yang pertama udah dirusak. Generasi kedua dirusak. Bunuh-bunuhan Kain dan Habel. Dan itu jalan terus sampai sekarang. Jadi jangan pikir kalau teknologi semakin maju, saudara semakin makmur, duit semakin banyak, sukses selalu di tangan, lalu saudara anggap setan tidak akan kerjai saudara dan tidak akan serang saudara. No, jangan mikir begitu Bapak Ibu. Problem kalau saudara tidak berkata family is supreme important. Problem kalau saudara tidak berkata family is the greatest asset. Problem. Aset itu jangan ditelantarkan. Memang Bapak Ibu tidak ada rumah tangga yang sempurna. Dan jangan saudara berpikir, heran rumah tanggaku kayak gitu. Rumah tangganya dia loh, lihat tuh, sempurna. Nggak ada. Nggak ada rumah tangga sempurna. Yang ada itu adalah rumah tangga yang tidak sempurna tapi disempurnakan oleh Tuhan. Kalau Anda mau. Itu aja. Tapi kalau bilang sempurna, tidak ada. Tidak ada suami sempurna. Tidak ada pula istri sempurna. Tidak ada anak-anak sempurna. Pun tidak ada orang tua sempurna.
Itu sebabnya kita harus rendah hati. Mengizinkan Tuhan memimpin rumah tangga kita. Tugas saudara dan saya adalah bekerja keras untuk merohanikan rumah tangga. Itu tugas saudara dan saya. Kita bekerja keras, apakah kita suami, apakah kita istri, apakah kita anak-anak, apakah kita orang tua. Itu beban di dalam hati untuk merohanikan rumah tangga kita sesuai dengan yang Tuhan maksudkan. Dan kalau saudara jalankan itu, Tuhan tuh senang. Inilah rumah tangga yang Tuhan mau. Dan mari di dalam hidup saudara dan saya, jangan jadi orang selalu lihat ke dalam dan lihat jeleknya rumah tangga kita. Lalu kita marah sama pasangan kita. Oh, rumah tangga kita gak kayak rumah tangga dia, kayak rumah tangga dia. Oh, jangan-jangan aku salah kawin. Makanya hati-hati. Mikir baik-baik kalau kawin. Itu benar. Jadi benerlah, kalau belum kawin buka mata lebar-lebar. Kalau sudah kawin merem. Karena kesalahan terjadi merem. Tapi yang terjadi sebaliknya, waktu belum kawin merem. Waktu kawin melek dan melotot. Loh, kok gini? Nah ini kan bukan barang yang kita beli dari mall, bisa dikembalikan. Retur, susu. Ini kalau sudah kawin, ceket, lengket sama kita. Ya sudah. Makanya berbahagialah kita kalau kita mendapat pasangan hidup dan punya rumah tangga yang sangat baik. Ngucap syukur. Lah kalau enggak Pak, Anda menjadi seorang filosofer yang baik pasti. Bisa berpikir, bisa menasihati orang lain. Tapi rumah tangga sendiri bisa seperti neraka. Hati-hati. Itu sebabnya mari dalam hidup saudara tekankan dua ini. Mau rumah tangga sehat, dua ini harus nancep dalam pikiran, nancep di dalam hati. Bahwa nomor satu, family is supreme important. Rumah tanggaku itu penting. Penting, super penting, ekstrim penting. Bela itu keluarga. Nomor dua, family adalah aset terpenting. Jangan pernah dirubah menjadi keset dalam hidup. Tapi menjadi sebuah aset hidup saudara. Dari sana itu baru yang lain tertata jauh lebih baik. Tapi kalau pemikiran ini tidak ada dalam pikiran saudara dan saya, apa yang mau diatur? Kalau dari awal sudah nggak sama cara berpikirnya. Itu sebabnya mari bawa rumah tangga saudara, apapun keadaannya, baik atau tidak baik, bawa itu pada Tuhan. Berubah duluan sebagai suami, berubah duluan sebagai istri. Tunjukkan pada keluarga di rumah bahwa engkau memperlakukan rumah tangga itu sebagai yang penting sekali. Dan engkau memperlakukan rumah tangga ini sebagai sebuah harta kekayaan, aset yang sangat luar biasa. Dari situ engkau akan lihat berkat Allah. Rumah tangga yang sehat itu pasti diberkati Allah luar biasa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin.